Wilayah Pulau Rempang, Kecamatan Galang, merupakan kepingan wilayah Kota Batam Kepri yang kini tengah bergejolak akibat rencana relokasi ribuan warga di 16 kampung tua demi investasi dari PT Mega Elograha dan investor asal Cina Xinyi Group, di mana pemerintah kekeh memindahkan ribuan warga dari tanah adat yang mereka tempati secara turun-temurun, bahkan sebelum kemerdekaan. Semuanya dilakukan untuk menyambut investasi senilai 11,5 miliar US dollar. Namun kebijakan itu menimbulkan kecaman dan penolakan dari berbagai pihak. Bahkan beberapa kali penolakan relokasi itu berujung bentrok dan kerusuhan. Bentrok warga dengan tim terpadu pembangunan Rempang Eco City pada 7 September di Rempang, dan unjuk rasa berujung ricuh pada 11 September di kantor BP Batam misalnya. Sementara tak sedikit warga, pengunjuk rasa, maupun aparat kepolisian yang mengalami luka-luka akibat kerusuhan tersebut. Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah orang, diduga melakukan pemukulan dan pelemparan batu kepada petugas, serta pengerusakan kantor BP Batam. Kendati demikian, luka fisik maupun bentrokan itu tak membuat warga menyerah mempertahankan tanah kelahirannya. Nah, ini kan ada pembangsa, masa anak sekolah semua, ada anak-anak yang pingsan. Sobrin, salah seorang warga Rempang, kini terus diselimuti rasa takut dan khawatir. Datangnya petugas ke kampung mereka selalu menimbulkan pertanyaan dalam benak. Ia selalu berpikir petugas ini akan mengusir mereka. Nggak ada istilahnya macam sekarang ini kan resahnya, macam mana kami resahnya tidak pernah tidak pernah macam kemarin lagi tenang-tenangnya kan. Sekarang ini mau nyelam pun susah. Ingat takut yang kampung-kampung kita itu dipatok apa semua itu kan. Jadi macam mana kami merasa takut semua. Nggak pernah kami nggak merasa takut semua kami. Bang, untuk abang sendiri sudah berapa lama bang tinggal di kampung Tanjung Banon ini? Saya tinggal di sini tahun 2003. Dari tahun 2003? Ya, jadi sama istriku itu. Oh, istri yang asli dari Tanjung Banon. Iya. Selama tinggal di Tanjung Banon untuk kehidupan sehari-hari sebagai apa bang? Sebagai nelayan. Sebagai nelayan. Berarti proyek relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini gimana? Mengganggu pekerjaan? Memang kami merasa silanya kalau untuk pembangunan proyek pemerintah ini kan, kalau dia nggak mengganggu merelokasi kampung, kita mungkin nggak merasa terganggu kalau untuk pembangunan kan. Cuman kalau kampung kita digusur, direlokasi, dipindahkan, kemana lagi kami mau kerja? Kalau kita ditinggalkan misalnya katanya di Ulu Gom sana kan, tempat mau direlokasi itu bikin perumahan. Jadi kan kalau kita di darat, kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi. Kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Boleh jadi kita mati kelaparan dulu. Kita harus memahami laut dulu. Kalau di sini kan kita memang udah biasa kita kerjakan, jadi kita tahu semua di mana tempatnya udang atau siangnya tuh gonggong kan. Semua kita tahu. Kalau kita mau jaring ikan pun di sini pun kita tahu di mana ada ikannya apa enggak. Itu yang jadi masalahnya kami. Itu yang jadi ketakutan kami itu. Apabila tetap direlokasi, rencana abang dan keluarga akan pindah kemana loh? Nah, kalau bisa kami itu tolonglah sama istilahnya pemimpin-pemimpin kita, janganlah sampai direlokasi. Mau kemana lagi kami? Nggak akan pernah lagi. Jadi serba salah kita kan. Kita jadi istilahnya rakyat biasa ini nggak punya apa-apa, kita kan semuanya itu mau awal dari nol itu nggak bisa rasanya. Terasa berat bagi kami. Pertama kali mengetahui kabar itu, gimana perasaan anda? Kami merasa sedih. Kenapa istilahnya terkejut kami kan? Kenapa bisa jadi kayak gini? Seaman-amannya kami kerja, jadi kan tambah susah kami bekerja. Untuk anak sekolah aja kita nggak cukup sekarang ini. Kadang 2 hari, 3 hari kita nggak pernah ke laut. Mau makan apa? Istri pun udah ngomel-ngomel. Kalau nggak kerja kalau kita kerjakan, tapi kita tinggalkan apa istilahnya kata orang di kampung ini, di kampung saya mau ada pematuran kami, jadi nggak jadi kerja, takut
Bukannya kami istilahnya melarang orang itu, kami nggak melarang. Cuman tolonglah janganlah dipatok dulu sebelum selesai negosiasinya ini kan belum selesai semua. Kami nggak mau itu terjadi sebenarnya. Minta mohon sama pemimpin-pemimpin kita ini macam mana lah supaya bisa mengurus yang seadil-adilnya gitu. Janganlah bikin rakyat kita ketakutan kayak gini. Kami merasa kayaknya nelayan ini betul-betul takut, Pak. Nggak ada rasa nggak takut. Kami betul-betul takut. Sosialisasi dari tim relokasi sudah pernah ada Pak ke abang dan keluarga? Kalau sampai sekarang ini pun belum ada. Cuman istilahnya kemarin udah didatakan siapa yang mau mendaftar tempat relokasi itu kan dia bilang pendaftarannya di kantor camat. Itu udah ada kan. Habis tanggal 20 katanya. Sudah melakukan pendaftaran atau bagaimana? Belum. Atau masih berpikir? Kami belum bisa karena kami nggak mau. Makanya kami masih memohon, minta tolonglah sama pemimpin kita itu, tolonglah jangan digusur kami. Warga lainnya Awangci mengaku kaget mendengar kabar Rempang akan dijadikan proyek investasi. Mengusir mereka dari tanah kelahiran merupakan hal yang tak pernah dibayangkan. Ya, kita kaget kok. Yang paling kaget, kita harus dikosongkan. Ini yang paling kaget sekali. Nah, Itu sama pengumuman untuk pengosongan pulau itu apakah sudah ada sosialisasi Pak sebelumnya dari pemerintah? sosialisasi hanya kita tidak bicara langsung sama Rudi. Ya, saya 2 kali ikut di Sungai Raya sekali, di Sembulang sekali, hanya berbicara sama Sekda. Ya, Hanya berbicara sama Sekda Pak ya? iya. Berarti tidak langsung dengan Kepala BP Batam? Mereka nanti istilahnya kami tampung. Kami tampung. Sampai hari ini jawabannya tidak ada. Nah untuk proses relokasi sendiri Bapak sudah tahu Pak nanti warga akan direlokasi kemana? Saya belum tahu. Tapi tim sudah ada masuk ke kampung ini Pak untuk relokasi? Saya tidak pernah ketemu. Sama saya sendiri tidak pernah ketemu. Tak tahu sama warga. Ya. Sama saya pribadi saya belum pernah ketemu. Jadi nanti apabila nanti direalisasikan Pak untuk pengosongan seluruh Pulau Rempang ini, rencana Bapak dan keluarga akan pindah kemana? Saya nggak bisa menjawab. Setidak-tidaknya tim Rudi harus menyiapkan kemana kami, harus bagaimana, seperti apa, kan gitu. Jadi saat ini untuk proses relokasi itu masih berupa wacana yang diketahui warga Pak ya? Iya. Saya kalau untuk itu memang nggak bisa berbuat banyak. Saya nggak bisa ngomong. Pak, untuk harapannya Pak terhadap pemerintah pusat terkait mega proyek ini bagaimana Pak selaku warga? Kita kok nggak juga melarang mega proyek ini berjalan, ya? Tetapi sesuai dengan aturan pemerintah seperti apa, masyarakat, ya kan gitu. Maunya masyarakat ini dia tetap tidak mau relokasi. Kalau mereka memang ini supaya sebanding dengan tata yang mereka bangun, mereka istilahnya ditata sebagaimana sesuai dengan pembangunan, kan gitu. Masyarakat masih mau kok. Namun untuk relokasi masyarakat tetap menolak. Berarti tetap di sini Pak ya? Tetap di sini. Ketakutan apa sih Pak sebagai nelayan akan dipindahkan lebih ke darat Pak? Wah, banyak sekali. Kita dikasih rumah, saya terus terang. Paling bertahan kita 1 bulan. Besok kita mau makan rumah itu. Pekerjaan kemana kita? Hah? Nelayan yang sekian kilo kita dicampakkan. Kita kan belum tahu. Yang paling saya khawatirkan antara saya, keluarga saya, belum tentu kita dapat bersama. Ini maaf, relokasi ya. Karena kita akan dikasih nomor rumah. Mungkin saya nomor 1, anak saya nomor 1000. Kemana nanti saya mau cari? Saya sakit,
Mungkin sempat saya mati dulu baru ketemu anak. Sementara, penolakan juga datang dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Dalam maklumatnya, terdapat 6 poin tuntutan dari Lam Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau tentang masyarakat Melayu Rempang Galang. Nomor 1, Lam Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 Miladiah bersamaan dengan 22 Syawal 1445 Hijriah di kantor Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. 1. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sebagai payung negeri mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk pembangunan di segala bidang baik di pusat maupun di daerah. 2. Batalkan rencana relokasi 16 kampung tua masyarakat Melayu yang ada di Pulau Rempang dan Pulau Galang. 3. Membebaskan seluruh masyarakat yang ditahan akibat peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 September 2023. 4. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau mengutuk keras tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang yang terjadi pada tanggal 7 dan 8 September 2023 sehingga masyarakat mengalami cedera, trauma, dan kerugian materi. 5. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, DPR RI, DPD RI, Gubernur, DPRD Kepri, Kapolda, DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam, BP Batam, dan semua stakeholder terkait menghentikan segala tindakan kekerasan. 6. Mendesak pemerintah membuat kesepakatan tertulis dengan masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang terkait dampak rangka pendek dan rangka panjang dari proyek strategis nasional di Pulau Rempang dan Pulau Galang. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Ketua Datuk Seri Utama Haji Brajat, Sekretaris Datuk Haji Raja Hafiz KC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD Kepri Dapil 6 juga kompak menyuarakan penolakan mereka. Di Batam bahwa mereka menyiapkan beberapa apartemen ataupun beberapa rusun dan rumah-rumah. Ini kan bukan solusi ya, bagi masyarakat. Kalaupun kita sebagai mereka, tentu juga ini nggak akan nyaman. Ini yang guys bawahi. Ya, memang kami sangat prihatin atas kejadian ini. Seharusnya ini dipersiapkan jauh-jauh hari. Dipersiapkan 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Diadakan di mana tempatnya. Semua itu dipersiapkan baru disosialisasikan. Nah, kalau sekarang ini sudah terlambat. Jadi hal ini memicu dari masyarakat Melayu yang satu menolak adanya penggusuran atau adanya relokasi dari masyarakat. Rumah tinggalnya tidak cocok dengan kawasan pariwisata, rumahnya yang diperbaiki. Karena dia mencari makan kan di sana, di laut. Bukan ditaruh di rumah susun dia, atau dibuatkan rumah lagi. Tidak. Kampung itu adalah bagian integral dari konsep pengembangan kawasan. Tidak perlu ada istilah gusur-menggusur. Kalau mereka memenuhi kualifikasi, melalui standar untuk dikerjakan, kerjakan. Taba Iskandar yang merupakan mantan Ketua DPRD Batam tahun 2000-2004 itu tahu persis kesepakatan pada 2004 lalu antara Pemkot Batam,
DPRD Batam dengan PT Mega Elograha. Ingat baik-baik, tahun 2004 terutama, akhir jabatan saya. Status lahan itu HPL-nya belum ke BP. Tidak juga ke Pemko. Jadi Pemko mengklaim merasa kewenangan dia karena itu bukan wilayah kerja BP. Jadi makanya BP tidak bisa memberikan HPL ke sana, mengalokasikan lahan. Belum kewenangan dia. Pemko Batam juga belum mendapatkan kewenangan itu dari negara. Maka muncullah istilah yang namanya status quo. Saya belum melihat, tapi itu ada kepresnya. Keputusan Presiden menyangkut status quo Pulau Galang dari jembatan 1 setelah jembatan 1 sampai ke sana. Sampai ke ujung. Status quo artinya apa? Tidak boleh BP, tidak boleh Pemko mengalokasikan. Masih kewenangan negara, tanah negara. Di dalam tanah negara itu macam-macam, ada hutan lindung dan segala macam. Artinya apa? Artinya apa? Kewenangan pusat betul. Lantaran adanya penolakan kala itu, perjanjian tersebut tidak terlaksana. Maka ia menilai perjanjian tersebut gugur alias batal, meskipun tetap dengan perusahaan yang sama. Bagaimana dengan status Perda KWTE tadi dan rekomendasi DPRD? Rekomendasi DPRD tidak berlanjut. Karena waktu itu yang menjabat Kapolri setelah dilantik, dia melarang perjudian. Karena dia beranggapan bahwa kawasan wisata terpadu eksklusif itu akan dibuat judi. Karena memang salah satu proyeksinya menjadikan apa yang dijadikan Sentosa itu, Sentosa belum ada. Sentosa berhasil itu jadi Sentosa itu karena batalnya Rempang itu. Bukan batal. Maka Perda KWTE itu atau Perda Pariwisata itu menjadi tidak berlaku. Maka selesailah MOU atau kerjasama itu tidak berlaku. Jadi kalau sekarang yang masuk PT MEK, betul dulu PT MEK, jadi dia ingin melanjutkan investasi. Dan masuknya ini melalui siapa? Pusat, BKPM kan. Dan investasinya besar, berbeda sama sekali dengan konsep desain awal yang waktu Perda tahun 2002-2003 itu yang direkomendasi DPRD Batam. Berbeda. Itu saya perlu klarifikasi. Jadi bukan lanjutan ini. Kok dibilang lanjutan? Macam mau buang badan. Sementara itu, akibat kerusuhan yang ada, Komnas HAM juga menaruh perhatiannya, terutama pada anak-anak yang terkena gas air mata saat rusuh 7 September lalu. Ya, tanggal 7 dan dampaknya terhadap para siswa yang kemarin kita tahu di media massa maupun juga laporan pengaduan dari masyarakat, banyak siswa baik yang di sekolah SMP 034 maupun di SD 022 Batam ini telah terkena dampak kerusuhan pada tanggal 7 berupa tembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang tentunya hal ini telah menimbulkan sedikit traumatik di kalangan para siswa. Itu ada sekarang. Setelah mendengar penjelasan dari guru, apa kemudian tindakan yang akan dilakukan? Setelah kami mendapatkan penjelasan langsung dari para kepala sekolah dan guru setempat, tentunya kami nanti akan mendiskusikan, ya, kami akan membicarakan dengan pihak kepolisian terhadap tindakan yang telah mereka lakukan, apakah hal ini memang dibenarkan sesuai dengan SOP, ya, sesuai dengan Perkap 1209, ya. Apakah ini ada unsur pelanggaran dari SOP tersebut. Menjadi memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Ya. Nantinya Komnas HAM juga akan berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat agar rencana pembangunan Rempang Eco City dapat ditinjau kembali tanpa melakukan relokasi. Posisi Komnas HAM saat ini adalah merekomendasikan supaya dipertimbangkan kembali rencana pembangunan industri ini tanpa harus mengusung warga setempat. Posisi kami. Jadi terkait dengan masalah perjanjian yang telah dilakukan antara BP Batam dengan pihak Presiden, tentunya sekali lagi pada posisi ini BP Batam sendiri tidak bisa mengambil keputusan, tapi memang rencana Komnas HAM akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga
pemerintah pusat, karena kita tahu bahwa kawasan pelabuhan bebas dan pelabuhan bebas Batam ini adalah kewenangan di pemerintah pusat. Sehingga kita akan segera koordinasikan dengan pihak kementerian dan lembaga terkait. Meski banyak menuai penolakan, pemerintah Provinsi Kepri dan BP Batam tetap ingin merelokasi para warga. Bahkan pada konferensi pers Forkopimda, Gubernur Kepri dan Kepala BP Batam memastikan pihaknya akan merelokasi 4 kampung tua di tahap awal. Jadi sementara relokasi sementara, karena yang permanen belum selesai, kita beri kebebasan kepada mereka. Tapi pemerintah BP Batam akan menyiapkan. Yang pertama adalah uang sewa rumah. Biasa gampang aja lah ya, nanti salah ngomong, salah arti itu aja. Uang sewa rumah, satu rumah akan kita berikan per bulannya Rp1.200.000 satu rumah. Dan kita akan beri uang tunggu atau uang makan per orang Rp1.200.000 juga. Jadi kalau satu rumah ada 3, istri 2, anak 2 gitu. Salah, gurau aja, biar kan serius sekali saya lihat ini ya. Bapak, ibu, tambah 2 anak, 4 dikali 12 berapa? 48, tambah 1,2, uang sewa tadi berarti 6 juta. Kalau dia tidak mengambil rumah yang disiapkan oleh BP Batam. Karena BP Batam mencari rumah hari ini cukup sulit, maka rusun yang kita tawarin. Tapi banyak protes ke saya, Pak, kami sudah berumur, tidak mungkin kami naik tangga lagi. Karena rusun tidak punya lift, kalau naik tangga kami tak sanggup. Maka kami juga menyiapkan rumah landed, tapi tidak cukup. Apa yang ada hari ini Kota Batam yang tidak terjual, tipe 36 dan tipe 45, akan kami sewa semua. Intinya nanti kita akan beri prioritas pada saudara kita Pak Bud ya, yang mungkin sudah agak berumur atau tidak kuat lagi, maka rumah landed itu sudah jawabannya. Tapi kalau mereka tidak mau, saya kira boleh cari sendiri, uang akan kita berikan. Selain itu, Rudi mengatakan bahwa tempat relokasi permanen para warga nantinya berada di Dapur 3 Sijantung Galang, lengkap dengan fasilitas seperti lapangan bola, rumah ibadah, pasokan listrik dan air, sekolah hingga rumah. Luas lahan yang akan kita berikan untuk 2.700 rumah lebih kurang. Itu dengan lahan seluas 450 hektar. Kenapa begitu besar? Karena rata-rata kita sepakat semua saudara kita di sana yang punya rumah akan diberikan ganti. Yang pertama, lahan per rumah itu kira-kira maksimum 500 meter persegi, berikut dengan sertifikat. Ini bagi yang mau pindah duluan akan kita berikan duluan sertifikatnya. Artinya siapa yang dengan sukarela sudah daftar, sudah cukup banyak, sertifikat bisa kita keluarkan dulu, meskipun belum di clearing atau cut and fill Pak Bu. Jadi kita sudah sepakat semua, kita akan berikan dulu kepada mereka. Masyarakat akan terima gratis tanpa membayar WTO lagi. Yang kedua, kita akan bangunkan rumah tipenya tipe 45 bernuansa Melayu sesuai dengan dari LAM Kota Batam. Kita minta mungkin apa kira-kira yang harus kita gambarkan sehingga nanti betul-betul mencerminkan Kota Melayu baru ada di Dapur 3 ini sendiri. Seterusnya, tentu di lahan yang cukup besar dan masyarakat hampir 2.700 kakak, ini kita akan lengkapi seluruh fasilitas. Sehingga dari Pak Gubernur kemarin kita sudah rapat, salah satunya adalah SLTA. Nanti akan kita bangunkan dari SD, SMP, dan SLTA. Bisa SMK, bisa SMA. Sesuai dengan jumlah
anak-anak kita yang lagi sekolah di sana. Kalau SMP butuh 5 akan kita bangun. Kalau SMA butuh 2 akan kita bangun. Kalau SD butuh 10 akan kita bangun. Dan kita akan bangunkan rumah ibadah. Sedangkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta agar masyarakat Kepri dapat menjaga kondusivitas di Kota Batam dan tidak mudah terprovokasi. Tadi sedikit menambahkan, mungkin Pak Kepala BP Batam kemarin sudah kita bahas juga sama beliau, kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan kesempatan lapangan kerja untuk anak-anak mereka. Dan kita minta juga investor untuk komitmen melakukan hal itu. Dan kita nanti bersama Kepala BP Batam, Pak Budi dan Forkompinda semua akan ikut terus memfasilitasi supaya tadi konsep bagaimana investasi berkembang akan tetapi masyarakat lebih baik, lebih sejahtera, itu yang menjadi tujuan kita. Dan BP Batam, kawasan lahan yang luas itu adalah merupakan satu kawasan yang sudah dikonsep oleh BP Batam sebagai kawasan maritim city. Maka sebagian yang dialokasikan nanti tadi untuk membangun kawasan baru perkampungan masyarakat nelayan ini, kita akan jadikan itu bagian dari konsep pembangunan maritim city yang BP Batam. Ya Pak Rudi ya. Nah, supaya kita bukan membangun kawasan nelayan yang kumuh yang ini tidak, tapi kita sepakat sama Pak Kepala BP Batam bersama Provinsi dan Pemko Batam akan membangun kawasan itu menjadi kawasan nelayan yang lebih menjanjikan ke depan lebih baik lagi, yang bernuansa baru.